Oke, welcome back to Miss Dias RD Channel. Hari ini tanggal 23, so kita akan nanya-nanya lagi PSN, podcast sebelum nikah bersama pasangan merah putih. Ya, oke, kartunya udah siap. Oke, jadi kita akan mempersilakan si bapak untuk mengambil kartu. Ini nggak ada yang sama kan? Enggak, beda-beda. Berapa satu? Satu dulu, kan 3. Oke. Oke, pertanyaannya adalah berapa kali kamu menoleransi sebuah kesalahan? 3. Pakai gitu ya? Iya. Pakai berapa kali? Iya, sama kayak di tempat kerja juga gitu, 3 kali. Jadi 3 kali. Oh, kayak SP1, SP2, SP3 gitu? Jadi manusia tuh cenderung, kalau orang yang logis itu ya, cenderung nggak akan melakukan hal yang kesalahan yang sama. Maksudnya kalau di tempat kerja, ini ngomong tempat kerja dia. Misalnya kalau di kasir dia 1 kali, oke, dia nggak, karena nggak bisa dia belajar, dikasih tahu. Kesalahan 2 kali, dia kan menyadari bahwa jalan yang dia kerjain itu salah, jadi nggak akan dia mengulangi yang ketiga. Karena kalau sudah ada kesalahan ketiga dengan pengulangan yang sama, jadi biasanya saya bilang mereka goblok gitu. Iya, Gak serius. boleh gitu, kasar, Serius? toxic word. Apa namanya? Kalau dalam sebuah hubungan, nah itu kan kerja, emang hubungan kayak relationship ini sama Iya. kayak kerja. Kalau kesalahan biasanya, kalau dalam hubungan biasanya kan kita akan melihat atau mempertimbangkan ini perasaan dari pasangan gitu. Nanti kalau misalnya contoh kayak kemarin beberapa podcast yang sebelumnya, misalnya mau jalan sama teman atau mau olahraga gitu, tuh ntar marah lagi, nggak jadi deh gitu, biasanya kayak begitu. Jadi takutan untuk pasangan supaya dia tidak marah itu ya, jadi kita untuk tidak melakukan kesalahan itu gitu. Misalnya contoh kayak saya gitu, yang mau futsal gitu, futsal ya gitu. Ya. Tapi dia mah. Ya, jadi maaf tadi ada sedikit iklan ya lewat. Ya. Jadi biasanya kalau kalian serius dengan pasangan, kalian bukan takut ya. Setidaknya menghindari pertengkaran itu gitu. Kalau kalian serius. Tapi biasanya ketika pasangan yang baru-baru yang toleransinya rendah. Iya gitu. Kalau aku toleransinya tinggi loh. Karena menurutku kan yang kemarin itu komitmen. Karena sudah berkomitmen, sudah menikah, jadi ya toleransinya tinggi. Jadi marah sih, tapi tetap dimaafkan gitu. Kecuali ya kesalahannya kesalahan besar. 1 kali. Berapa kali kamu menoleransi? 1 kali pun tidak, 0 kali gitu. Jadi there is no excuse. Ya, gitu. No. Oke, kita ke kartu kedua. Oke, kartu kedua. Pertanyaan kedua. Apa first impression kamu ke aku? Apakah sesuai dengan kenyataan? First impression, aku kagum ketika dia mengajar pertama kali. On our first date actually ya. Yeah. Enggak, kamu selalu mikir itu first kamu tukang lupa. Ya, kita sudah ngedate sebenarnya sebelumnya, tapi dia merasa itu first, ya udah sih ya. Kalau aku bukan yang itu yang first. Ya udah. Ya kayak ya, what your first impression? Ya sesuai dengan kenyataan iyalah, karena dia profesinya kayak begitu. Maksudku adalah kagum in what way gitu. The way she is as a lecturer, the gitu. Way you are ya. Keren gua gitu. Iya. Ya, apakah sesuai dengan kenyataannya, kan gitu pertanyaan berikutnya. Iya, cuman akhir-akhir ini agak
agak sedikit distracted dengan Apa? ya banyak hal lah. Iya, Ya, kan mungkin- kamu gak pernah ya, ngelihat mungkin. aku ngajar lagi kan? That's your first and last. I mean, sampai sekarang kan kamu gak pernah ngelihat aku ngajar lagi kan? Karena aku gak pernah ngajak kamu. Iya. Tapi aku melihatnya yang sekarang kan melihatnya ke persiapanmu. Jadi Oh, dulu juga sama kok, sama. Tapi persiapanku karena sekarang serba online gitu, nggak offline yang kayak nyiapin buku dan lain sebagainya, bawa macem-macem ke kelas. Jadi semuanya tuh sudah ada di Google Classroom gitu. Misalnya aku taruh bahannya, semua bahan online. Jadi mahasiswa tinggal baca di rumah atau nonton dan lain sebagainya. Jadi beda lah. Dosen yang zaman kamu pertama kali lihat aku lebih banyak menjelaskan dan lain sebagainya daripada yang sekarang. Kalau yang sekarang aku lebih banyak diskusi gitu, tanya jawab, gitu, latihan gitu. Jadi peran dosen nggak terlalu besar sih sebenarnya. Tapi kalau kamu lihat lagi kayaknya aku masih semengagumkan itu. Terus aku first impressionnya ke kamu itu, aku ngerasa kamu adalah laki-laki yang dewasa. Nah, ternyata Dewasa dan berpengalaman karena kamu kerja di banyak tempat, sudah merantau sedari dahulu gitu. No. Fajra, jatuh. No, Fajra, can't you turn off the Kompornya mati nih. the stove? Karena ini masih pagi. Dimatiin, diputer. Ditekan ya. Ya, udah mati? Iya, karena Iya, karena itu panas di sini. Terus kena air. Iya, thank you. Iya, silakan Akhirnya bajunya. atur diri. Ya. Kelihatan loh kamu di TV. Kelihatan kamu di TV dikeliatin sama orang, sana pergi. Sana. Iya. Makanya sana masuk ke kamar. Sana cepet jam. Oke, maaf ada selingan ya, karena ini masih jam sangat pagi, siapin Fajra dan lain sebagainya sambil. Oke, jadi yaitu dia sangat dewasa dan enggak sangat dewasa, dia dewasa dan berpengalaman itu. Jadi Miss Dias itu orangnya nggak gitu melihat laki-laki itu lebih ke value ya daripada material ya. Jadi kalau secara value-nya Miss Dias ngelihat dia sangat mahal karena dia punya pengalaman gitu ya. Jadi itu, tapi first impression berbeda dengan kenyataan aslinya. Ternyata dia tidak cukup dewasa. Ya, buktinya dia menonton anime. Ya, dia adalah masih anak laki-laki itu gitu. Anak laki-laki, he's a boy. Dan ya itu artinya saya berhasil sebagai istri, karena ketika istri bisa tetap menjaga suaminya sebagai anak laki-laki, tetap menjadi anak laki-laki, maka dia berhasil gitu. Menurut yang saya baca ya, karena saya memelihara memelihara ikan. Fajra nih nyaut tadi. Benar-benar mama melihara ikan. Ya, saya memelihara inner child-nya dengan baik dan benar. Dia tetap bahagia seperti waktu kecil gitu. Kebanyakan juga dimarah. Enggak. Paling gini, pas dia nonton Netflix terus tiba-tiba minta, bisa nggak kita gantian nontonnya gitu. Karena Netflixnya ini premiumnya cuma 1 device. Coba kalian donasi dikit gitu, beliin yang 4 device gitu biar kita nggak berebut akun Netflix ya. Itu sih. Tapi kalau soal pengalaman ya tidak bisa diganggu gugat. Cuma sedikit kedewasaan, sedikit saja ya. Umur memang banyak tapi kadang-kadang ya laki-laki akan tetap menjadi anak laki-laki. Oke, the last question. Oke.
Menurut kamu penting nggak? Wah, seorang harus tetap sampai dia menikah. Kalau Asia, orang-orang Asia kayaknya. Kamu. Kalau saya, aku yang sering berinteraksi dengan orang luar, apa namanya? Enggak sih ya, enggak. Tapi untuk apa ya? Married by accident tuh aku nggak setuju gitu. Kalau di Bali, aku berpikiran bahwa kalau orang Bali itu kami dapat restu itu bukan hanya dari orang tua masing-masing, tapi dapat restunya dari leluhur gitu. Jadi Fajra we are not married by accident, but Fajra was born by our wills gitu ya. By the bless of God. Ya, by the bless of God. Yes Jadi, dong. kami mendapatkan restu bukan hanya dari orang tua, tapi mendapatkan restu dari leluhur. Tapi kalau virginity, dari sudut pandangku enggak sih. Kalau dulu mungkin, tapi kalau orang Bali asli sepertinya. What do no? Emang we are not Bali asli. No, I mean like kalau orang-orang tua zaman dulu sepertinya masih mendengar. How come you check it? Mungkin. Iya. Tapi dari sudut pandangku enggak lah. Oke. Ya, kalau dari sudut pandang. Fajra. Dari sudut pandang Miss Dias, that's not important because woman will be a woman, not defined by the virginity. As I said before, value itu lebih penting daripada hal-hal yang bersifat materi atau fisik gitu. Jadi ya dong, woman support woman dong. Kan namanya virginity itu kan bisa saja hilang atau ya terjadi suatu dan lain hal. Misalnya dia main sepeda, manjat pohon, lompat tali, gimana? Iya. Ya, Memanjat pohon. iya. Gitu dan lain sebagainya yang bahasanya accident, dan kalaupun dia inginkan sendiri ya udah, kan dia yang punya ownership-nya, mau dia apain juga suka-suka dia gitu. Tapi kalau kita berkiblat pada agama, ya kalau yang terakhir itu alasannya kalau dia mau sendiri melakukannya atau tidak, ya itu sebenarnya salah secara agama. Tapi once again, kalau kita ngomongin secara human gitu, dia punya right terhadap dirinya sendiri, dia punya hak terhadap dirinya sendiri, ya as long as it's healthy gitu ya, terus ya in a good condition, I don't think so it will be a problem gitu. I'm okay kalau kamu nggak virgin waktu itu. Ya, saya juga tidak pernah menanyakan are you, gitu, nggak pernah nanyain begitu, nggak pentingnya. Tapi ditanyain sih, pernah nggak gitu? Oh nggak, ya gitu aja. Jadi kalau kalian ngomongin yang ini pasti kalian suka banget yang ngomongin ini ya. Kalau kalian mau nanya-nanya lagi seputar gitu, ya silakan di komen aja ya. Sekian podcast Sebelum Nikah hari ini, semoga kalian setuju terhadap opini kami, dan kami harus lanjut kerja dan lanjut nge-gym. Stay healthy.